Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, selamat pagi. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu pada mata kuliah desain grafis dan multimedia. Untuk hari ini presentasi dari kelompok 8 dan 9. Mungkin terlebih dahulu dari kelompok 8 dulu. Dari ada saya, Nikmah, dan teman-teman yang lain berempat. Nah, untuk hari ini sesuai arahan Pak Adi kemarin, kita bukan PPT lagi nih Pak, tapi ubah grafis. Tema yang kita bahas hari ini itu adalah learner karakteristik. Jadi apa itu learner karakteristik? Yaitu karakteristik peserta didik. Nah, itu merujuk pada berbagai atribut individu yang mempengaruhi cara belajar seseorang, termasuk dari aspek kognitifnya, aspek afektif, sosial, dan juga fisik. Nah, memahami karakteristik itu penting bagi peserta didik untuk merancang strategi pembelajaran yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, menurut Drasler dan Krishner, karakteristik peserta didik itu mencakup informasi pribadi, akademik, sosial, kognitif yang dapat mempengaruhi proses dan hasil belajar. Nah, dengan memahami karakteristik itu tadi, jadinya pendidik itu bisa merancang materi dan metode pengajaran lebih efektif dan memotivasi bagi kelompok sasaran tadi yang mereka didik. Nah, salah satu aspek penting dari karakteristik peserta didik adalah gaya belajar. Model V, visual, A, auditory, terus R-nya reading atau writing, terus kinestetik. Nah, itu model itu dikembangkan oleh Neil Fleming yang mengklasifikasikan daya belajar individu berdasarkan preferensi mereka dalam menerima dan memproses informasi. Walaupun beberapa penelitian itu menunjukkan bahwa menyesuaikan metode pengajaran dengan gaya belajar itu tidak selalu meningkatkan hasil belajar secara signifikan. Tapi memahami preferensi belajar individu itu tetap dapat membantu dalam merancang strategi pembelajaran yang lebih menarik dan relevan. Nah, selain gaya belajar, motivasi itu juga perlu. Nah, baik motivasi intrinsik, ya dorongan untuk belajar dari diri sendiri karena minat dan kepuasan dari pribadi. Nah, itu motivasi intrinsik itu terbukti berkontribusi positif terhadap keterlibatan dan pencapaian akademik, termasuk penelitian menurut dari penelitian oleh Ghazali tahun 2022. Motivasi siswa itu dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kebutuhan pribadi, sikap, bahkan pendidik, guru, dan tantangan dalam penilaian. Nah, dengan memahami faktor-faktor itu tadi, pendidik itu bisa menciptakan lingkungan belajar yang lebih mendukung dan memotivasi. Kita masuk ke karakteristik kognitif itu seperti kemampuan berpikir, memori, dan pemecahan masalah. Itu juga berperan penting dalam proses belajar. Nah, berdasarkan penelitian oleh Suharto tahun 2020 itu menunjukkan bahwa gaya kognitif, struktur kognitif, gaya belajar, dan motivasi belajar itu memiliki pengaruh positif langsung terhadap kemampuan memahami konsep. Nah, hal ini menunjukkan pentingnya pendekatan pembelajaran dan mempertimbangkan perbedaan individu dalam kemampuan kognitif dan
dan ini tidak hanya meningkatkan hasil belajar tapi juga mendukung perkembangan mereka pribadi, sosial mereka agar memiliki pemahaman yang lebih luas. Itu pengantar awal dari pengertiannya. Bisa dilanjut. Yang kedua ada jenis-jenis learning karakteristik. Yang pertama yaitu etnik. Negara Indonesia merupakan negara yang luas wilayahnya dan kaya akan etniknya. Namun berkat perkembangan alat transportasi yang semakin modern, maka seolah tidak ada batas antar daerah atau suku dan juga tidak ada kesulitan menuju daerah lain untuk bersekolah, sehingga dalam sekolah dan kelas tertentu terdapat multi etnik atau suku bangsa. Seperti dalam satu kelas kadang tordin dan peserta didik etnik Jawa, Sunda, Madura, Minang, dan Bali maupun etnik lainnya. Aplikasi dan etnik ini, pendidik dalam proses pembelajaran perlu memperhatikan jenis etnik apa saja yang terdapat dalam kelasnya. Yang kedua adalah kultural. Meskipun kita telah memiliki jargon Sumpah Pemuda yang mengakui bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia, berbangsa yang satu bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia, namun peserta didik kita sebagai anggota suatu masyarakat memiliki budaya tertentu dan sudah barang tentu menjadi pendukung budaya tersebut. Budaya yang ada di masyarakat kita sangatlah beragam, seperti kesenian, kepercayaan, norma, kebiasaan, dan adat istiadat. Yang ketiga adalah status. Status sosial manusia diciptakan Tuhan dengan diberi rezeki seperti berupa pekerjaan, kesehatan, kekayaan, kedudukan, dan penghasilan yang berbeda-beda. Kondisi seperti ini juga melatar belakangi peserta didik yang ada pada suatu kelas atau sekolah kita. Peserta didik pada suatu kelas biasanya berasal dari status sosial dan ekonomi yang berbeda-beda. Dilihat dari latar belakang pekerjaan orang tua, di kelas kita terdapat peserta didik yang orang tuanya wirausahawan, pegawai negeri, pedagang, petani, dan sebagainya. Yang terakhir adalah minat. Minat dapat diartikan suatu rasa lebih suka, rasa keterkaitan pada suatu hal atau aktivitas. Perlu menyatakan bahwa minat merupakan suatu sumber motivasi yang mendorong seseorang untuk melakukan kegiatan yang dipilihnya. Apabila seseorang melihat sesuatu yang memberikan manfaat, maka dirinya akan memperoleh kepuasan dan akan berminat pada hal tersebut. Dan ini akan dilanjutkan oleh Mbak Nima. Dan selanjutnya yaitu pengaruh linguistik dalam hasil belajar. Hasil belajar peserta didik merupakan sebuah pencapaian yang diperoleh oleh peserta didik dari kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Hasil belajar merupakan sebuah perbuatan, sikap, apresiasi, dan keterampilan. Hasil belajar meliputi aspek kognitif, psikomotorik, dan afektif. Karakteristik pembelajaran sangat mempengaruhi hasil belajar. Di antaranya yaitu yang pertama, etnik sebagai kategori demografis seringkali menjadi proksi untuk faktor-faktor sosio, ekonomi, budaya, bahasa, dan pengalaman diskriminasi yang secara tidak langsung mempengaruhi hasil belajar. Setiap pelajar memiliki latar belakang etnis yang berbeda yang dapat mempengaruhi cara mereka belajar dan berinteraksi. Yang kedua yaitu kultural. Pengaruh kultural terhadap hasil belajar peserta didik sangat signifikan dan kompleks. Memahami bagaimana budaya membentuk nilai, komunikasi, pola pikir, dan pengalaman peserta didik adalah kunci untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif, relevan, dan efektif bagi semua. Pendidikan yang responsif terhadap budaya berusaha untuk mengenali, menghargai, dan memanfaatkan latar belakang budaya peserta didik untuk meningkatkan keterlibatan, pemahaman, dan hasil belajar mereka. Yang ketiga yaitu status. Status sosial ekonomi dan sosial siswa memiliki pengaruh terhadap hasil belajar peserta didik. Status sosial ekonomi orang tua dapat mempengaruhi hasil belajar siswa baik secara positif maupun negatif. Selain itu, status sosial siswa di kelas yaitu bagaimana mereka diterima atau ditolak oleh teman-teman juga dapat berpengaruh pada prestasi belajar dan perkembangan sosialnya. Yang selanjutnya yaitu minat. Minat merupakan salah satu fondasi penting dalam proses pembelajaran yang efektif.
pendidik perlu berupaya untuk membangkitkan dan mempertahankan minat siswa terhadap materi pelajaran melalui metode pengajaran yang menarik, relevan, dan menghubungkan materi dan kehidupan nyata siswa. Pengembangan minat tidak hanya meningkatkan hasil belajar saat ini, tetapi juga menumbuhkan kecintaan terhadap belajar sepanjang hayat. Yang selanjutnya yaitu urgensi pendidik untuk memahami. Lalu selanjutnya, apakah penting bagi pendidik untuk mengetahui beserta karakteristik peserta didik dalam merancang strategi pembelajaran? Di sini saya nggak akan bilang penting atau enggak, tapi akan saya kasih tahu alasannya. Yang pertama, karakteristik peserta didik merupakan salah satu aspek yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan dan menjadi pertimbangan bagi pendidik. Yang kita tahu pendidik itu kan bukan cuma mendidik, tapi juga menjadi informator, fasilitator, dan juga pengajar dan lain sebagainya. Nah, pemahaman tentang karakteristik ini juga dilakukan untuk mengetahui ciri khas, lalu kita ambil datanya dan dijadikan acuan untuk menyusun konsep dan komponen pembelajaran seperti materi-materi, langkah-langkah, bahkan evaluasi pembelajaran. Nah, bahkan kita juga tahu karakteristik peserta didik dengan melihat kemampuan kognitifnya, afektifnya, psikomotoriknya, gaya belajar, latar belakang sosial, terus fisik, mental, dan kecerdasan yang dimiliki peserta didik. Nah, sebelum kita mengetahui karakteristik peserta didik, kita harus mengetahui terlebih dahulu diri kita sebagai pendidik. Nah, kalau kita sudah bisa mengetahui karakteristik pendidik, kita bakal gampang untuk mengetahui karakteristik peserta didik. Nah, kalau sudah tahu, maka kita bisa beri ilmu psikologi, bisa seperti psikologi perkembangan, psikologi belajar, psikologi kepribadian, psikologi pendidikan, untuk mempelajari tentang kejiwaan seorang peserta didik. Kalau kita sudah paham tentang karakteristik peserta didik, maka proses pembelajaran akan berjalan sesuai konsep, tidak ada diskriminasi, adil, dan dapat mengoptimalkan proses pembelajaran. Tadi pembahasan dari kelompok kami, kesimpulannya, ya, karakteristik peserta didik itu mencakup aspek kognitif, afektif, sosial, dan fisik. Terus yang mana aspek tadi itu mempengaruhi proses mereka dalam menerima pembelajaran. Nah, faktor-faktor seperti etnik tadi, budaya, status sosial, minat, motivasi, gaya belajar, dan tingkat inteligensi itu berperan penting dalam menentukan efektivitas pembelajaran. Nah, memahami karakteristik ini memungkinkan peserta didik untuk merancang strategi pembelajaran yang adaptif dan responsif. Beberapa penelitian itu juga menunjukkan bahwa karakteristik siswa itu berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar. Jadi perlu menekankan pentingnya kebiasaan pembelajaran dan mempertimbangkan beberapa individu. Oleh sebab itu, perlu pemahaman mendalam tentang karakteristik peserta didik, dan dengan pemahaman tadi akan menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan efektif. Sekian dari kelompok 8. Mungkin dilanjut dulu ke kelompok 9.